selain dari risk of sentiment yang cenderung berkembang di pasar keuangan global saat ini, terdapat salah satu faktor domestik, yakni adalah realisasi dari ekspor CPO ataupun kelapa sawit sepanjang bulan Juni yang baru tercatat 1,2 juta ton secara volume dari kuota 3,4 juta ton dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan kuota terhadap ekspor CPO. Dengan realisasi tersebut, pelaku pasar juga cukup khawatir ataupun concern terhadap kinerja ekspor dalam jangka pendek yang pada akhirnya pun juga akan mempengaruhi surplus neraca perdagangan. Kinerja USD IDR, US dollar terhadap rupiah yang saat ini berada di angka 15.000 masih memiliki potensi untuk menguat dengan target terdekat ada di angka 15.200 dan target tertinggi ada di angka 15.600. Sementara angka 15.600 merupakan capaian angka tertinggi yang telah diuji USD IDR selama 52 minggu sebelumnya. Ya, itu tadi kita sudah mendengarkan tanggapan juga dari sejumlah analis, tapi kita juga menjadi pertanyaan, sejauh mana kemudian rupiah ini mempunyai ruang untuk menguat. Tapi kembali lagi mungkin Pak Antoni menanggapi pernyataan dari Pak Febrio ya, kalau kita melihat disebutkan bahwa ada optimisme karena ada memang kinerja APBN yang menggembirakan, tapi bagaimana kemudian tanggapannya? Ya, pertama adalah gini, bahwa ini kan kita membicarakan fenomena kurs rupiah 15.000. Sekarang kalau tidak ada respons kebijakan, apa yang terjadi? Kan itu. Kalau suku bunga tidak naik, berarti rupiah akan berpotensi untuk melemah lagi. Nah, ini adalah suatu pilihan. Jadi kita tidak bisa dua-duanya, mau kurs rupiah menguat lalu suku bunga juga rendah. Tidak bisa, ini adalah trade off. Nah, ini pilihan. Kalau kita pilihannya adalah mau suku bunga rendah, maka kurs rupiah kita siap-siap untuk tergelincir. Untuk kurs rupiah tidak tergelincir, kalau pilihannya adalah satu lagi, maka suku bunga harus naik. Tidak bisa tidak gitu. Jadi, nah sekarang apa yang terjadi? Kalau kurs rupiah itu menjadi 15.500, 15.600, apa bisa begini terus? Nggak mungkin bisa, karena inflasi juga akan semakin meningkat dengan rupiah yang terlalu rendah gitu. Terus yang kedua adalah bahwa kalau suku bunga naik, ini pengusaha ini masih, kita punya ekonomi masih belum pulih. Ekonomi global juga tidak pulih. Di negara maju juga mereka masuk resesi lagi dengan menaikkan suku bunga. Itu adalah suatu risiko. Karena apa? Karena ekonomi kita tahap ini, ekonomi dunia, tahap ini terjadi bubbles ekonomi. Commodity price bubble. Ini terjadi, jadi mau tidak mau kalau ini gelembung terus memakan daya beli masyarakat. Kalau kita mengontrol mau daya beli masyarakat, maka itu akan dinaikkan dengan risiko kalau mereka diam saja dengan mengatakan bahwa perusahaan di sana juga masih rugi, masih belum pulih. Kalau mereka juga minta itu suku bunga diam saja, apa tidak dinaikkan, maka yang terjadi adalah stagflasi. Nah, berapa biaya stagflasi itu sama kita juga bagaimana kita versus bahwa suku bunga tetap tetapi rupiah menjadi 16.000 bahkan bisa lebih. Nah, di mana trade off ini? Nah, terus mengenai suku bunga saya setuju bahwa suku bunga kita ini memang sudah terlalu tinggi, tapi masalahnya adalah karena kita punya sektor perbankan ini adalah tidak efisien. Ini adalah dikontrol oleh 4 dan 7 bank besar ini. Okay. Nah, sehingga di sini net interest marginnya itu sangat tinggi sekali, di atas 5% sampai 8%. Okay. Singapura itu hanya 2% saja net interest marginnya gitu. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh Bank Indonesia dan OJK untuk mengendalikan ini. Baik.